Alhamdulillah Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua pemuda membunuh tetangganya akibat dendam adiknya sering dihina. Emak-emak jadi korban pencopetan dalam kerumunan kampanye. Hilang, Bu. Tadi pas rebutan. Iya, rebutan tadi. Aku mau keluar. Isinya apa? Menilik tempat wisata air terjun Talang Rabun di tengah hutan. Tetap berhati-hati dan waspada ketika Anda berada di tengah kerumunan seperti pada kampanye. Jika tidak, maka bisa saja Anda jadi korban kejahatan seperti pencopetan. Di antaranya Aniyah, seorang warga Kalianda, Lampung Selatan. Ia jadi korban pencopetan di tengah kerumunan massa pada kampanye salah satu caleg DPR RI yang digelar di lapangan Cipta Karya Kalianda. Tas berisi uang, ponsel, dan dokumen kependudukan miliknya raib digasak pelaku. Usai mengikuti kampanye, Ainiyah kemudian melapor ke polisi. Panitia turun, selain panitia. Rebutan tadi, aku mau keluar. Isinya apa? Ada HP, ada duit, di dalam banyak lah. Ciri-cirinya gimana, Bu, tasnya? Tasnya gimana bentuknya? Hitam. Selempangan apa ini? Apa dukungan? Jam tangan ada di dalamnya. Jatuh apa gimana, Bu? Di situ tadi, dibut-debut. Tas. Waktu rebutan bingkisan ya? Iya. Kampanye di tempat ini dihadiri ribuan orang. Warga berebut hadiah yang dibagi-bagikan oleh caleg dan timnya dari panggung. Asif Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Bawaslu Lampung Utara melakukan penyidikan dua pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh dua calon legislatif dari dua partai. Kedua caleg tersebut melanggar aturan kampanye, satunya terkait politik uang dan satunya lagi menggunakan tempat ibadah untuk berkampanye. Ketua Bawaslu Lampung Utara, Putri Intansari menyatakan penyidikan kasus penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye sudah hampir selesai dan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Sementara untuk kasus politik uang masih dalam penyidikan berupa pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi. Kalau di Bawaslu yang sudah terregistrasi itu ada dua. Itu bentuknya seperti apa pelanggarannya, Bu? Yang satunya hasil temuan dari teman-teman pengawasan, yang satunya laporan dari masyarakat, dan semuanya sedang dalam proses. Itu terkait money politik atau apa, Bu? Ada yang money politik, ada juga yang penyalahgunaan tempat lokasi kampanye. Jika terbukti, kedua caleg tersebut bisa dijerat dengan hukuman pidana penjara. Sementara itu, selama masa kampanye terbuka digelar, Bawaslu Lampung mencatat menemukan 26 pelanggaran. Pelanggaran terbanyak politik uang, netralitas PNS, dan kampanye yang melibatkan anak-anak. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pada Lampung yang saya hormati, Ribuan pasukan perlindungan masyarakat atau Linmas dan Pamong Kelurahan hingga Kecamatan dilibatkan dalam pengamanan pemilu 2024. Selasa sore mereka dikumpulkan di lapangan Saburai Enggal, Bandar Lampung untuk menggelar apel kesiapsiagaan pengamanan pemilu. Petugas Linmas nantinya bertugas membantu tentara dan polisi untuk mengawasi keamanan di luar tempat pemungutan suara, mengawal pengiriman surat suara yang sudah dicoblos, hingga menjaga saat surat suara sudah dikirim petugas TPS ke kantor kelurahan.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yang jadi inspektur apel menyatakan dengan tingginya keamanan tersebut diharap bisa menyukseskan pemilu berjalan lancar tanpa ada gangguan Kamtibmas. Antusias dari semuanya pamong kita, semuanya luar biasa. Dan harapan kita nanti pemilu damai, Kota Bandar Lampung bisa menjadi barometer dari kota-kota lainnya untuk tingkat keamanan. Bun, arahannya nanti pamong kita akan seperti apa, Bun? Disuruh jaga di mana aja atau seperti apa? Semua di TPS, semua di lingkungan, supaya kita semuanya aman. Ya mungkin Mas-Mas juga tahu lah seperti apa. Kalau kita dijaga dengan ketat, insya Allah. Pada pemilu mendatang, Eva Dwiana juga mewanti-wanti para PNS, pamong, kecamatan, dan kelurahan bisa netral pada pemilu mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah toko perlengkapan Imlek di Bandar Lampung ramai pembeli, di antaranya di toko di Jalan Ikan Kakap, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Setiap hari, ratusan warga Tionghoa datang ke toko ini untuk membeli perlengkapan Imlek seperti kue keranjang atau kue tutun, kertas persembayangan, lilin hingga lampu lampion. Di antaranya Evanti, ia membeli perlengkapan Imlek dan yang tidak ketinggalan adalah membeli kue tutun. Bagi warga Tionghoa, kue tutun memiliki filosofi mempererat persaudaraan seperti tekstur kue tutun yang kenyal dan lengket. Iya, setiap tahun kan malam tahun baru ada sembayangan, jadi kan harus beli bahan-bahannya. Jadi aku selalu kesini beli yang buat sembayang itu. Apa aja yang dibeli nih, Mbak? Biasa hio, lilin, terus uang-uangan, dupa-dupa gitu-gitu. Nah, kue unik nih ya, Ci ya. Setiap perayaan itu namanya kue apa? Keranjang. Kue keranjang. Kita ikut beli juga ya, Ci ya? Pasti dong, itu salah satu yang wajib dibeli. Tapi kue keranjang juga salah satu yang wajib ada kalau saat Imlek. Itu kenapa sih, Ci? Diwajibin atau seperti apa, Ci? Iya, tradisinya begitu. Sementara itu, menurut pemilik toko, penjualan perlengkapan Imlek tahun ini lebih ramai dibanding tahun lalu. Omsetnya per hari naik hingga hampir 50%. Menurut pedagang, ini diperkirakan karena perekonomian warga sudah mulai kembali pulih setelah masa pandemi lalu. Kita sih semua pasti berharap untuk lebih makmur ya, usaha semua makin lancar gitu kan. Yang paling banyak laku terjual apa, Ci? Yang paling banyak itu biasanya kalau untuk Sinca gini itu kue-kue keranjang udah pasti. Terus untuk kertas-kertas sembayang kita untuk sembayang dewa, untuk sen ya kalau kita ya. Nah itu udah pasti. Gitu. Hari Raya Imlek tahun ini jatuh pada tanggal 10 Februari mendatang. Pada penanggalan Cina, tahun 2024 ini dikenal sebagai tahun Sio Naga Kayu yang melambangkan kemakmuran, kekuatan, keberuntungan, kehormatan hingga kesuksesan. Arsadita Putra melaporkan dari Bandar Lampung.